Udah Uni, bersih artinya bebas dari kotoran ya. Jadi kalau dikatakan bersih berarti bebas dari kotoran. Sedangkan makna suci artinya bebas dari hadas dan najis. Jadi kalau dikatakan suci berarti bebas dari hadas dan najis ya. Udah Uni. Sekarang Ustazah tanya, apa itu hadas? Ayo, siapa yang tahu apa itu hadas ya? Udah Uni pernah dengar ya? Apa itu hadas? Hadas itu keadaan sebelum bersuci. Misalnya kita belum berwudu, kita masih punya hadas ya. Sekarang Ustazah mau tanya lagi, apa itu najis? Ayo, siapa yang tahu? Sering ya kita dengar kata najis. Awas itu najis. Aduh, najis nih. Itu. Sekarang apa sih najis itu? Udah Uni. Najis adalah kotoran yang menghalangi ibadah. Jadi kalau kita ada najis, najis itu menghalangi kita untuk ibadah. Jadi tidak sah ibadah kita kalau ada najis ya. Jadi najis itu adalah kotoran yang menghalangi ibadah ya. Contoh najis misalnya darah ya. Misalnya kita terkena darah ya. Kita mau sholat, berarti kita terkena najis ya. Berarti kita bersihkan dulu ya, soleh-soleha. Kemudian misalnya terkena kotoran, misalnya kena kotoran sapi, itu kita kena najis. Jadi harus kita bersihkan dulu sebelum melakukan ibadah. Ustazah, kalau begitu berarti kalau yang kotor tuh najis ya Zah? Tidak ya teman-teman. Semua yang kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor ya. Jadi kalau najis itu sudah pasti kotor ya teman-teman. Tapi kalau kotor tuh belum tentu dia najis. Misalnya teman-teman main tanah ya. Teman-teman main tanah. Tanah itu kan kotor ya. Tapi tanah itu tidak najis. Kecuali di tanahnya ada kotoran ayam ya. Itu iya najis. Atau kotoran sapi. Atau kotoran hewan-hewan lainnya ya. Itu najis. Misalnya Uda Putra main tanah, tangannya kena kotoran ayam. Itu najis. Yang najis bukan tanahnya, tapi kotoran ayamnya. Contoh lain, yang kotor misalnya cat ya. Cat itu kotor ya teman-teman. Tapi cat itu tidak najis. Jadi belum tentu yang kotor itu najis ya. Tidak setiap yang kotor itu kita bilang najis teman-teman. Tapi setiap yang najis sudah pasti kotor. Seperti darah. Darah najis ya, kotor juga. Terus kotoran hewan atau kotoran manusia itu najis ya. Dan kotor juga. Udah Uni, dikatakan bersih atau suci, itu ada dua kategori ya, ada dua bagian, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis, atau suci dari hadas dan suci dari najis ya. Udah Uni, hadas itu terbagi dua ya, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Kalau hadas besar itu misalnya haid ya, keluar haid atau menstruasi ya, bagi kaum wanita. Dan contoh hadas besar seperti mimpi basah ya bagi kaum pria. Ustazah tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang mimpi basah atau tentang haid. Nanti antum akan mengetahuinya sendiri pada waktunya ya. Sekarang antum mengetahui saja bahwa hadas besar itu ada haid dan ada mimpi basah untuk kaum laki-laki ya. Contoh hadas kecil misalnya BAK, BAB atau buang angin ya. Udah Uni, cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan berwudu ya. Misalnya antum buang angin atau antum BAK.
setelah BAK-nya antum bersihkan atau setelah BAB-nya antum bersihkan, antum berwudu. Kalau hadas besar, cara mensucikannya itu dengan mandi. Misalnya udah uni setelah terjadinya menstruasi atau setelah selesai dari menstruasi atau haid, maka diwajibkan kita untuk mandi ya, mandi wajib. Nah, itu adalah cara untuk mensucikan dari hadas besar. Nah, sekarang Ustazah mau memperlihatkan praktek berwudu ya. Nah, ini di sebelah Ustazah ada Ustadz Adam. Nah, silakan antum amati bagaimana Ustadz Adam berwudu ya. Udah uni, pertama saat berwudu adalah cuci tangan ya. Cuci tangan sampai pergelangan tangan. Nah, dibersihkan tangannya. Nah, karena tangan itu sumber kuman ya. Nah, kemudian kumur-kumur dibersihkan apa yang ada di mulut yang menempel-nempel di gigi. Kumur-kumur sebanyak 3 kali ya. Udah uni. Setelah itu membasuh hidung ya. Basuh hidung hingga bagian dalam hidung agar debu-debu yang menempel di hidung bersih. Nah, kemudian membasuh muka. Mulai dari atas, diusap dari mulai rambut-rambut yang kecil tuh sampai ke bawah dagu. Sampai ke bawah dagu. Nah, setelah itu mencuci tangan ya, diutamakan tangan kanan terlebih dahulu. Sampai ke bagian siku-sikunya. Perlu diperhatikan ya udah uni, mencuci tangan itu sampai siku-siku. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti sikunya terlewat. Nah, tidak sempurna wudhu kita. Setelah itu tangan kiri ya diusap. Setelah itu membasuh kepala ya, atau sebagian kepala ya. Nah, dibasuh. Kemudian telinga ya, telinga bagian luar dan telinga bagian dalam ya, supaya bersih. Setelah itu mencuci kaki, diutamakan kaki kanan terlebih dahulu. Perlu diperhatikan ya udah uni, saat mencuci kaki itu sampai ke bagian mata kaki ya. Jangan sampai terlewat mata kakinya ya udah uni, dikosok-kosok bagian jari-jarinya tuh. Nah, setelah itu kaki kiri. Nah, demikianlah praktek wudhu. Syukron Ustadz Adam, barokallah Ustadz Adam. Terima kasih udah uni. Silakan diperhatikan tutorial berwudhu dari Ustadz Adam ya. Syukron. Bagaimana kalau tidak ada air? Ayo, bagaimana nih udah uni kalau tidak ada air? Apabila tidak ada air, cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, hadas kecil atau hadas besar ya, itu bisa dilakukan dengan tayamum ya. Nah, tayamum medianya dengan menggunakan tanah ya. Sekarang Ustazah akan mempraktekkan tayamum ya. Nah, jika tidak ada air, maka cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu dengan tayamum ya. Nah, jadi tayamum bisa kita lakukan dengan syarat kalau tidak ada air ya, pertama. Kedua, kalau kita sakit dan sakit kita itu tidak boleh kena air, nah, itu boleh kita tayamum cara bersucinya ya. Oke. Silakan perhatikan tutorial tayamum dari Ustazah. Udah uni, cara tayamum pertama kita menempelkan kedua tangan kita ke tanah ya, atau ke dinding. Nah, caranya kita tanah yang suci ya, kita amati tanahnya, dipastikan tidak ada kotoran ayam, tidak ada kotoran sapi ya. Nah, kita menghadap ke kiblat.
Nah, kiblat itu sebelah sana ya. Nah, pertama kita ambil tanah ya, dengan dua tangan kita. Setelah itu kita tepukkan tanahnya. Kita tepukkan. Nah, ditepukan dulu ya udah nih. Jangan langsung diusap, ditepukan dulu. Setelah itu ditiup. Ditiup tanahnya ya. Setelah ditiup baru kita usapkan ke muka ya. Ustazah tidak mempraktekannya langsung nih. Ya diusapkan ke muka seperti berwudu. Diusapkan ke muka seperti berwudu. Setelah itu udah nih kita ngambil tanah lagi nih udah nih. Prek ngambil tanah lagi ya. Tadi ngambil tanah yang pertama untuk muka ya. Sekarang ngambil tanah yang kedua untuk tangan. Setelah ngambil tanah dikibaskan dulu, ditepukkan dulu, terus ditiup. Setelah ditiup kita ke tangan kita ya, tangan kita yang kanan dulu sampai siku pergelangan. Kemudian setelah selesai dua tangan, tangan kanan di bawah telapak tangan kiri diusapkan. Udah selesai. Gitu ya, itu cara tayamum. Oke udah Uni. Itu contoh tutorial tayamum dari Ustazah. Nanti minggu depan bisa antum praktekkan ya bagaimana cara berwudu dan cara tayamum. Perlu antum ingat, kita boleh melakukan tayamum dengan syarat ya. Pertama, tidak ada air. Kedua, jika kita sakit dan sakit kita tidak boleh kena air, itu kita boleh melaksanakan tayamum. Oke, syukron udah Uni. Demikianlah pembelajaran PAI kita hari ini. Semangat belajar di rumahnya. Silakan amati video Ustazah, pelajari. Nanti kalau ada yang tidak antum pahami, silakan antum tanyakan kepada Ustazah. Syukron udah Uni, sehat selalu. Jaga sholat 5 waktunya, jangan dilewatkan sholat 5 waktunya. Tetap menjadi teladan dimanapun antum berada. Ya, teladan bagi orang tua, bagi saudara, adik-adik, dan bagi masyarakat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.